Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitriah Permata Cita. Kali ini yang akan kita bahas adalah penerapan ekonomi diferensial. Teori diferensial ini diterapkan dalam konsep elastisitas, konsep nilai marginal, dan konsep optimisasi. Kaitannya dengan konsep elastisitas, ini akan dibahas penerapan diferensial dalam perhitungan elastisitas berbagai variabel ekonomi. Sedangkan dalam kaitannya dengan konsep nilai marginal dan konsep optimisasi, ini akan dibahas penerapan diferensial dalam pembentukan fungsi atau perhitungan nilai marginal dari berbagai variabel ekonomi serta penentuan nilai optimum dari fungsi atau variabel yang bersangkutan. Teman-teman mahasiswa, saya rasa konsep elastisitas, konsep nilai marginal, dan konsep optimisasi ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Jadi kali ini saya hanya sekilas menjelaskan sedikit tentang konsep elastisitas. Selanjutnya saya akan kasih contoh soal dan contoh soalnya akan kita bahas minggu depan. Oke, selanjutnya elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 faktor penting yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Yang pertama yaitu barang itu sendiri, selanjutnya harga barang lain, selanjutnya adalah pendapatan. Elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri ini disebut dengan elastisitas harga. Sedangkan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain ini disebut dengan elastisitas silang, dan apabila dikaitkan dengan pendapatan ini disebut dengan elastisitas pendapatan. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama itu adalah elastisitas harga. Elastisitas harga ini kita lambangkan dengan EP ya. E-nya elastisitas, P-nya itu adalah price. Kalau ada di referensi lain, lambang yang lain, silahkan saja sama, yang jelas konsepnya sama ya. Elastisitas harga ini mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya berubah sebesar 1%. Jadi elastisitas harga ini EP atau EP ini persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Untuk angka elastisitas harga ini yang pertama inelastis. Inelastis ini perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Kalau harga naik, ini ya, kalau harga naik sebesar 10% menyebabkan permintaan turun misalnya sebesar 6%. Permintaan barang kebutuhan pokok ini umumnya bersifat inelastis. Misalnya, apabila terjadi perubahan harga beras di Indonesia, ini tidak berpengaruh besar terhadap permintaan terhadap beras itu sendiri. Selanjutnya, elastis. Elastis ini permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Misalnya, bila harga turun sebesar 10% menyebabkan permintaan barang naik sebesar 20%. Ini contohnya adalah barang mewah. Misalnya seperti mobil, ini umumnya bersifat elastis. Selanjutnya yang ketiga, elastis unitary ini harga, apabila harga naik sebesar 10%, permintaan barang akan turun juga 10%. Inelastis sempurna. Inelastis sempurna, berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli sejumlah barang yang dibutuhkan. Inelastis sempurna ini contohnya adalah garam. Garam apabila terjadi kenaikan harga, maka kita akan tetap membeli. Namun apabila terjadi penurunan harga garam, kita tidak akan serta-merta membeli dengan harga yang lebih banyak, sehingga garam ini dikatakan inelastis sempurna.
Selanjutnya, yang terakhir, elastisitas tak terhingga. Elastisitas tak terhingga ini perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan tak terbilang harganya. Selanjutnya, faktor yang menentukan elastisitas harga ini yang pertama tingkat substitusi, terus yang kedua jumlah pengguna, yang ketiga proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, dan yang keempat itu adalah jangka waktu. Untuk tingkat substitusi ini makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan ini akan semakin inelastis. Beras bagi masyarakat Indonesia ini kan merupakan kebutuhan pokok dan sulit untuk mencari pengganti beras, barang substitusi selain beras, sehingga beras ini kita katakan permintaan beras ini bisa kita katakan inelastis. Selanjutnya, jumlah pengguna atau jumlah pemakai. Makin banyak jumlah pemakai, permintaan suatu barang ini semakin inelastis. Ini contohnya juga beras. Hampir semua suku bangsa di Indonesia ini mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Artinya semakin pokok barang tersebut di suatu daerah atau di suatu wilayah, maka ini semakin inelastis. Selanjutnya yang ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih bersifat elastis. Yang keempat, jangka waktu. Jangka waktu permintaan suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Untuk jangka waktu ini akan saya tampilkan minggu depan ya, karena pembahasan jangka waktu ini ada elastisitas jangka pendek dan ada elastisitas jangka panjang. Selanjutnya, elastisitas harga, faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Dan yang kedua, ini adalah elastisitas silang. Elastisitas silang ini bisa dilambangkan dengan EC, cross elasticity. Jadi elastisitas silang ini adalah mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Selanjutnya elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini dilambangkan dengan EI, ini income elasticity, mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar 1%. Ini untuk elastisitas pendapatan. Oke, ini contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, saya lanjut dulu ke elastisitas. Oke, ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang berubah 1%. Elastisitas penawaran juga dapat dikaitkan dengan faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang dianggap mempengaruhinya seperti tingkat bunga, tingkat upah, harga bahan baku, dan harga bahan lainnya. Selanjutnya, faktor yang menentukan elastisitas ini ada 3. Itu adalah jenis produk, yang kedua sifat perubahan biaya produksi, dan jangka waktu. Untuk jenis produk ini begini, kurva penawaran produk pertanian umumnya ini bersifat inelastis, sebab produsen ini tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Jika harga naik, saya contohkan begini ya, jika harga beras naik sebesar 10%, petani ini tidak serta-merta siap berproduksi kalau terjadi kenaikan harga.
Karena petani ini terlebih dahulu harus menanam terlebih dahulu 3 sampai 4 bulan kemudian dapat memanen hasil. Jadi begini, saya ulangi lagi. Yang pertama ini jenis produk. Ini saya contohkan produk pertanian. Produk pertanian ini umumnya bersifat inelastis. Maksudnya begini, karena produsen ini tidak dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Misalnya, kalau terjadi perubahan harga, terjadi kenaikan harga beras, naik misalnya sebesar 10%, petani ini tidak dapat merespon dengan cepat kenaikan harga. Karena untuk bahan pertanian ini terlebih dahulu kan kita harus menanam terlebih dahulu kan, dan butuh waktu 3 sampai 4 bulan kita baru memanen hasilnya. Akan berbeda dengan penawaran produk industri. Kalau produk industri ini umumnya bersifat elastis karena untuk produk industri ini berespon cepat terhadap perubahan harga. Misalnya, harga tekstil ini meningkat, maka pabrik tekstil ini akan memperpanjang jam kerja mesin, menambah pekerja harian, atau memberikan kesempatan lembur, sehingga dengan cepat merespon harga tekstil ini yang terjadi kenaikan. Makanya untuk penawaran produk industri ini umumnya bersifat elastis, berbeda dengan produk pertanian yang tadi yang tidak bisa merespon cepat sehingga dia dikatakan bersifat inelastis. Oke, selanjutnya, ini adalah contoh soal dari fungsi penawaran. Jadi ini ada 3 contoh soal ya. Di elastisitas permintaan, mana elastisitas permintaan, ini ada 2 soal. Yang pertama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Yang diminta tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sebesar 5. Yang kedua, permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 4 min P, di mana D melambangkan jumlah barang yang diminta dan P adalah harga per unit. Hitunglah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3 dan pada tingkat permintaan D sama dengan 3. Oke, untuk contoh soal elastisitas penawaran, ini cuma satu soal. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh Q sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Yang diminta berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sebesar 10 dan P sama dengan 15. Oke, kalian coba kerjakan, lihat referensinya. Kalian boleh pakai buku Pak Dumairi untuk menjawab soal, atau ada referensi yang lain. Sampai ketemu minggu depan dan akan kita bahas contoh soal yang ini, yang 3 nomor ini, dan akan saya kasih contoh soal yang lainnya yang terkait dengan konsep marginal dan konsep optimisasi. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.